Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan untuk semua kita, terutama tokoh-tokoh alim ulama yang hadir pada acara ini. Kemudian kepada tim Hijrah Fest yang luar biasa mengangkat acara di Kota Padang dengan tema Pulang Basamo. Ya, pulang kita itu pertama pulang Basamo ke kampung. Setelah itu pulang ke pangkuan ilahi. Nanti sama Ustadz Dery Sulaiman itu yang gitu-gitu. Kemudian takrim wal ihtiram untuk kita semua. Mudah-mudahan acara kita ini lancar, sukses dan berkah. Amin insyaallah. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya mengambil tema, tadi dibilang sama saya, Ustadz, ini banyak yang jangan terlalu, kajinya jangan terlalu dalam dan terlalu kencang. Nah, orang Ustadz Jel itu terkenal agak keras suaranya, juga sikapnya. Jadi sekarang ini jangan khawatir, kita turunkan frekuensi kita. Tapi pada kesempatan ini orang mengenal saya dengan nama Jel Fatullah. Siapa? Saya ingin kenalkan nama asli saya. Jel Fatullah ini nama ketika disepakati oleh kawan-kawan saya dulu di Kairo. Waktu saya masih mahasiswa, sekitar 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Terus nama asli Ustadz di paspor siapa? Di Al-Azhar siapa? Ini yang agak unik. Mungkin gak bisa tahan ketawa karena lucunya. Jadi saya lahir di Mentawai, di tempat area dakwah orang tua saya. Orang tua saya pendakwah pertama ke Mentawai. Masjid pertama di Mentawai didirikan oleh bapak saya. Di situ tidak ada rumah sakit Islam. Saya dilahirkan dirawat oleh dokter dari Jerman beragama Kristen. Jadi dikasihlah nama saya Jelita Donald. Jadi Donald itu Donald Jerman, tidak pakai D. Ya, maka saya menyimpan nama itu. Setelah nama Jel Fatullah tersebar, orang makin gak kenal dengan Jelita Donald. Hari ini saya buka rahasia. Ya, silakan. Ternyata Ustaz Jel itu Jelita Donald. Ya, nggak apa-apa. Apa tema kita? Saya tadi tanya tema kita apa. Akhirnya saya ambil tema karena yang muda-muda banyak, ibu-ibu juga banyak. Pemuda cerdas, muda cerdas, tua berhikmah. Muda cerdas, tua. Wah, ini dia. Ini salah satu karakter terbaik umat Islam. Muda cerdas. Kita lihat
profil pemuda cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam sejak kanak-kanak. Terus setelah di zaman Umar, datang 3 pendeta Yahudi bertanya kepada Umar, sekaligus menguji. Kata pendeta Yahudi, wahai Khalifah Umar bin Khattab, kalau engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami semua 3 pendeta Yahudi ini akan masuk Islam. Tapi kalau engkau nggak bisa jawab pertanyaan kami, maka terbukti Islam bukan agama yang benar. Muhammad itu pembohong. Dan kami akan sampaikan kepada semua orang ancaman luar biasa. Maka ketika itu, silakan, kata Umar, apa yang kau tanya jawablah, apa yang kau tanya saya jawab. Maka diajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kata mereka, jelaskan pada kami wahai Umar, apa kunci yang bisa membuka langit? Kunci gembok pintu langit itu apa? Nah nih, hati-hati nih, anak muda kita banyak diajak dialog dan akhirnya goyang imannya. Maka perlu pemuda cerdas. Yang kedua, sebutkan kepada kami kuburan yang membawa orangnya berjalan ke sana kemari, kuburan yang bisa berjalan. Ketiga, sebutkan kepada kami bukan satu makhluk, bukan manusia, bukan jin, tapi dia berdakwah kepada kaumnya. Dia bisa menyeru kaumnya. Yang keempat, sebutkan kepada kami 5 makhluk hidup yang tidak punya ibu, yang bukan lahir dari ibunya, tidak terlahir dari seorang ibu. Terus yang kelima, ceritakan kepada kami tentang pemuda yang terkurung dalam goa karena imannya. 5 pertanyaan berat. Umar bin Khattab sebagai orang ketiga dalam Islam, yang paling senior, yang ayat turun dengan dengan permintaannya, ayat jilbab turun dengan permintaan Umar bin Khattab, sholat di makam Ibrahim 2 rakaat turun dengan permintaan Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab tidak bisa menjawab 5 pertanyaan Yahudi ini. Padahal pertaruhannya, kalau Umar tidak bisa jawab, maka dikatakan Islam tidak benar. Wah, akhirnya kata Umar, kalaupun aku bisa menjawab hanya sebagian, tetapi sahabatku bisa menjawabnya. Dipanggillah Salman Al-Farisi. Salman cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Abul Hasan, suruh Abul Hasan ke sini. Akhirnya berangkat Salman, buru-buru, cepat wahai Abul Hasan, ini darurat, Umar sudah terdesak, cepat, ada apa? Datang Ali bin Abi Thalib. Ada apa wahai Khalifah? Diceritakan begini, Islam taruhannya. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, silahkan kalian tanya, tapi saya tanya juga, minta pertaruhan kalian. Apakah kalau aku bisa menjawab, kalian bertiga masuk Islam? Iya, baik. Ali tertantang, seorang pemuda yang cerdas. Maka ketika itu pertanyaan diulang, sebutkan pada kami apa itu kunci langit, kunci yang bisa membuka pintu langit. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu kunci yang bisa membuka pintu langit adalah 2 kalimat syahadat. Jika kau ucapkan 2 kalimat syahadat, terbuka untukmu pintu langit
jika kau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tertutup untukmu pintu langit. Sudah mulai diancam ya pendeta itu. Kalau kau tidak mau bersyahadat, tertutup untukmu pintu langit. Tapi kalau kau ucapkan syahadat, terbuka pintu langit. Akhirnya mereka saling pandang, ketiga-tiganya mengangguk. Benar juga. Terus apa yang kedua? Kami terima jawabanmu yang pertama. Apa itu binatang yang bisa berdakwah? Apa itu kuburan yang bisa berjalan membawa penghuninya? Maka dijawab, yaitu ikan hiu yang menelan Nabi Yunus bin Matta. Betul? Apa kuburan yang bisa jalan? Ikan hiu yang menelan Nabi Yunus bin Matta berjalan ke 7 samudra selama 40 hari. Ya, pengen coba? Ada yang pengen coba? Nggak usah lah. Kemudian, oke, betul. Yang ketiga apa? Makhluk yang bukan manusia, bukan jin, tapi bisa menyeru kaumnya. Apa itu makhluknya? Dijawab, itu semut. Semut yang ada di zaman Nabi Sulaiman yang menyeru kaumnya. Dalam riwayat yang lebih lengkap, riwayat yang lain, semut itu ketika Nabi Sulaiman akan lewat dengan tentaranya, semut sedang berdoa dengan kaumnya. Apa kata semut? Ngumpul di pinggir jalan. Rabbana la yanzilul adabu illa bil ma'siyah. Rabbuna, ya Rabb kami, la yanzilul adabu illa bil ma'siyah. Tidak turun azab melainkan dengan maksiat. Jadi kalau azab turun pasti ada maksiat. Jadi kalau kita mencegah azab, mesti kita berhijrah, kita bertaubat dalam rangka menghindari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la yanzilul adabu illa bil ma'siyah. Rabbana la tu'adzibuna bidunubi bani Adam. Ya Allah, jangan kau azab kami dengan dosa-dosa anak Adam. Doa semut. Mendengar doa semut, Nabi Sulaiman tertegun. Hai pasukanku, berhenti kalian. Berhenti. Semua pasukan dihentikan. Didengar doa semut oleh Nabi Sulaiman, diaminkan oleh Nabi Sulaiman. Datang malaikat Jibril ke Nabi Sulaiman bahwasanya dosa pasukan Nabi Sulaiman telah diampuni berkat doa semut. Jadi jangan jahat ke semut yang laki-laki ya. Ya, hargai semut. Maka dikatakan la yanzilul adabu illa bil ma'siyah. Begitu semut memahami Islam. Mendengar itu, kata malaikat, hai Sulaiman, hai Nabi Allah Sulaiman, dosa pasukanmu telah diampuni oleh Allah berkat doa semut. Maka ketika itu kata apa? Nabi Sulaiman, ibsyiru antum jami'an, berbahagia kalian, dosa kalian terampuni. Maka semut berkata kepada Raja Semut berkata, kaumku, menghindarlah kalian ke sarang kalian, ke lubang-lubang kalian, jangan sampai terinjak oleh pasukan Sulaiman. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman itu jauh, panjang dan luar biasa kekuatannya. Negara dikuasa di zamannya. Maka jawaban yang kedua, pendakwah bukan manusia, bukan jin, adalah semut. Mengangguk 3 pendeta Yahudi ini. Kemudian saya mau komentarin, ini jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Pantas saja satu laki-laki
mendengar itu, ibu nggak suka dengan saya. Kata orang, hadis Nabi, Nabi mengatakan, aku melongo menengok ke surga, ke neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka siapa? Oh, perempuan sportif. Ini nggak adil. Yang di pengajian, masa banyak di pengajian juga banyak di neraka? Kan nggak mungkin. Apa jawabnya itu laki-laki? Apa jawabnya itu? Karena memang jumlah wanita lebih banyak daripada. Bukan, ini kaji, ini kajian. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, tapi nggak dipopulerkan hadisnya, karena kebanyakan pendakwahnya laki-laki. Apa hadisnya? Aku melongo ke surga, menoleh ke surga, ternyata kebanyakan penduduk surga itu adalah kaum wanita. Itu tidak populer. Kenapa? Karena yang ceramah ustadz lebih banyak daripada ustazah. Jadi kurang adil juga ustadz ini. Ya, jadi yang banyak di surga itu wanita, di neraka juga wanita. Kenapa? Karena jumlah wanita lebih banyak. Kenapa? Di surga itu ada lagi wanita huril ain, bukan wanita dunia. Terus mana yang lebih hebat? Kalau masuk surga wanita dunia, dia lebih hebat daripada wanita yang diciptakan di surga, karena dia masuk dengan amal solehnya. Amin. Amin. Ya laki-laki nggak mau ikut dia, nggak mau dia mengaminkan. Ini hitung-hitungan sekali. Sidang Jumat dirahmati Allah. Pertanyaan yang ketiga itu dijawab betul. Kemudian yang keempat, sebutkan kepada kami 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak punya ibu, tidak dilahirkan dari ibunya. Maka disebutkan oleh Imam Ali, kata beliau, ya baik, yang pertama adalah Adam alaihissalam, punya ibu. Yang kedua Hawa, ya, bunda kita, nenek kita Siti Hawa, ya. Sehingga kalau pergi ke Mekah ada tempat namanya Jeddah. Apa? Jeddah itu apa artinya itu? Nenek, kampung nenek. Di Padang ini ada rumah nenek. Ya nah, pernah dengar di Padang ini rumah nenek? Sekarang nggak ada lagi katanya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang ketiga, onta Nabi Soleh. Yang ketiga apa? Onta Nabi Soleh. Yang keempat, apa? Kibas Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu kibas? Biri-biri, apa itu? Yang waktu dia menyembelih anaknya Ismail, maka antum jangan ikut tuplah itu syariat khusus. Yang kelima, apa yang kelima? Tongkat Nabi Musa alaihissalam. 5 makhluk hidup bergerak di muka bumi tanpa dilahirkan. Maka sidang jemaah rahmat Allah, yang berdua langsung bersyahadat. Satu orang bertahan. Kalau kawanku berdua ini sudah terpengaruh olehmu, aku belum. Masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Apa itu? Ceritakan pada kami.
tentang anak muda yang terkurung di goa. Siapa itu? Ashabul Kahfi, pemuda berhijrah, pemuda hebat itu. Coba ceritakan pada kami. Kata Imam Ali, kata Ali karamallahu wajhah, dulu ada penguasa yang adil. Setelah itu dia tumbang, maka datang penyerangan dari Romawi, maka dikuasainya daerahnya itu. Kemudian dibangun istana yang luar biasa, yang luasnya 1 farsah. 1 farsah itu 5.541 meter. Berapa itu? Tinggal 14 menit. Saya pun bingung juga. Dicepatkan saja. Siapa itu? Seluas itu 5.541 meter, itu 1 farsah. Luas istananya. Ditanya, kalau begitu bagaimana cara dia mengharumkan ruangan? Dijawab oleh Imam Ali, dibawa 1 ember parfum, air parfum, dimasukkan burung ke dalamnya, burung terbang mengepakkan sayapnya, bertaburlah istananya dengan dengan aroma yang wangi. Terus ditanya lagi. Akhirnya pertanyaannya, dia ketika itu selama puluhan tahun tidak pernah sakit, sementara dia punya 6 menteri yang menyelesaikan urusan istananya, urusan negaranya, yang memberikan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan. 6 menteri anak muda, ke-6 menteri anak muda. Terus dia, karena dia tidak sakit-sakit, dia katakan, saya ini kan gak sakit-sakit. Iya, berarti saya ini Tuhan kalian, nggak sakit-sakit. Akhirnya 6 menteri ini berunding. Ada namanya Tamlika. Kata Tamlika, sini ke rumahku. Apa kalian setuju dengan raja yang mengaku Tuhan ini? Kalau dia memang Tuhan, kenapa setiap keputusan hasil pemikiran kita, bukan pemikiran dia? Kenapa setiap masalah kita yang memecahkan, bukan dia? Wajarkah dia jadi Tuhan? Tidak mungkin. Kedua, dia sakit, dia tidur, dia makan, nggak mungkin Tuhan seperti itu. Akhirnya kesimpulannya, katanya, ini tidak bisa dibiarkan. Sanggupkah kalian menentang dia denganku walaupun kita dimiskinkan? Ternyata 6 ini mengatakan sanggup dan sepakat, dan akhirnya melarikan diri ke Gua Hira, ke Gua Kahfi, tidur di sana selama 309 tahun. Berapa? Dan ini 6 orang anak muda yang cerdas dengan imannya. Kata dia, kita tinggalkan Tuhan-Tuhan seperti ini, kita minta Tuhan pemilik langit dan bumi, karena dia tidak bisa Tuhan yang ini, tidak bisa mengatur siang dan malam, tidak bisa mengatur cuaca. Tuhan apa ini? Akhirnya kita pergi mencari Tuhan pemilik langit dan bumi, dan akhirnya dia berjalan ketemu seseorang yang juga beriman, akhirnya masuk ke dalam goa. Ini luar biasa taruhan seorang anak muda, yang 6 orang anak muda ini dari istana yang mewah hijrah ke dalam goa. Sanggup dia tinggalkan fasilitas mewah istana untuk masuk ke dalam goa karena iman. Kemudian jabatan sebagai menteri ditinggalkannya demi imannya. Tidak seperti sekarang melacurkan iman untuk menjadi siapa? Jangan jenggung-jenggung. Ya, sidang jemaah rahmati Allah, ini pemuda hijrah bertaruh demi imannya, siap dimiskinkan, siap menderita demi imannya. Alhamdulillah, itu pemuda cerdas. Sekarang orang tua hikmah. Orang kalau tidak cerdas imannya semasa muda, tidak mungkin hikmah setelah tua. Ingat itu. Kalau tidak cerdas keislamannya semasa muda, tidak mungkin hikmah setelah tua.
Apa beda cerdas dan hikmah? Orang cerdas kuat ingatan, kuat perhitungan. Orang hikmah kuat kesimpulan, kaya pengalaman. Hikmah orang tua itu dia pelupa, tetapi dia banyak pengalaman. Dia sudah punya kesimpulan-kesimpulan tentang hidup ini, maka kuat hikmahnya. Maka sidang jemaah, harus anak muda, harus sejalan pemuda cerdas dengan orang tua yang hikmah. Jangan jalan masing-masing. Muda tidak cerdas, tua tidak hikmah. Atau cerdas dan hikmah tapi tidak sejalan, tidak bagus. Saya ada cerita. Ini waktu ini bahaya juga ini. Ada pesta perkawinan. Di pesta itu hidangan Prancis. Di Minangkabau ini dulu hidangan dikasih apa namanya itu? Saparah ya. Kalau sekarang nggak ada lagi. Dulu tempat perempuan, tempat laki-laki terpisah. Ini ada lagi. Ambil nasi, cari kursi. Kalau nggak nambah, malu, ketahuan, hemat tuan rumah. Kalau sekarang lebih hebat lagi, makan berdiri. Kalau sudah pesta besar-besaran itu makan berdiri, nggak ada kursi lagi. Jadi ada seorang anak muda datang, semangat dari hidangan dia. Dia pikir, gimana caranya? Duduk di mana nanti ya? Nampak sama dia orang tua duduk di meja khusus, hidangan khusus. Sendirian ada kursi nyisa. Akhirnya dia ambil nasi, dia duduk ke dekat orang tua itu. Ditegurnya so akrab. Hai, dia ini bapaknya kalau hitam dipanggilnya Mauniang. Mauniang? Ya. Kamu siapa? Masih ponakan Mauniang juga. Duduk. Ayo, kita bareng aja ya Mauniang ya. Ya. Udah dapat berhasil duduk VIP. Orang tua ini habis makan, selesai. Yang muda ini baru mulai makan. Dilihatnya hidangan khusus. Ada rendang, ada kalio, ya nah, kalio daging, ya. Wah mantap, dicincang daging, cincang kambing. Ayo, langsung baru selesai, terus nak. Langsung disikatnya satu piring cincang kambing ini. Dimakannya. Terheran-heranlah orang tua ini lihat dia, sambil kagum memamati dia. Dia pun risih, ada apa Mauniang? Kok kayak kagum sekali, kok kayak pandangnya gitu? Iya nak, kita ini kalau sudah kita bisa kita penuhi, hasrat kita terpenuhi, tidak ada pantangan, daging pun empuk di gigi kita. Terus kenapa? Saya ingin juga tadi makan daging itu, tapi gigi saya sudah nggak kuat, sudah saya kunyah-kunyah, saya taruh lagi di situ. Apa masalahnya? Masalahnya anak muda ini nggak bertanya sama yang tua. Maka mesti kita apapun urusan nanya sama yang harus sejalan dengan yang tua. Jadi yang tua nggak hikmah, yang muda nggak cerdas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, waktu ini meneror saya. Pemuda hikmah, sepasang kolaborasi anak muda cerdas dan orang tua hikmah. Dulu ada namanya Yazid bin Muawiyah, panglima perang pertama, ingin menaklukkan Konstantinopel di umur 17 tahun. Yang dipimpin wakilnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub memimpin pasukan, anak mudanya Yazid di umur 17 tahun, Abu Ayyub 80 tahun lebih. Berperang dia ke Konstantinopel, yaitu Turki sekarang. Jadi cerita Turki sedikit. Jadi ketika itu setelah dimulai saja peperangan, Abu Ayyub sakit parah. Datang Yazid, wakil panglima. Wahai
Abu Ayyub, bagaimana keadaanmu wahai Amir? Katanya, sampaikan salamku kepada seluruh pasukan. Kalau aku meninggal, sampaikan salamku pada mereka semua. Yang kedua, kalau aku meninggal, kau bawa jasadku sejauh mungkin menerobos wilayah Konstantinopel dan kuburkan aku di sana, di tanah Konstantinopel. Akhirnya meninggal Yazid, meninggal Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai sekarang masih ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, sahabat Nabi. Dibawa, dinaikkan ke atas kuda oleh Yazid, dibawa pasukan yang cukup, pasukan berani mati ring 1, diterobos langsung ke Konstantinopel. Sampai Konstantinopel, waktu itu orang kaget semua, akhirnya membiarkannya masuk, menerobos masuk sampai di Tantung Konstantinopel. Maka kemudian digali kuburan, dikuburkan Abu Ayyub di situ. Baru terpikir oleh orang Romawi, maka turun Kaisar Romawi ke sana menegurnya. Siapa ini? Ini kuburan sahabat Nabi kami. Kenapa kau kuburkan di sini? Ini amanahnya kepada kami, wasiatnya. Kami wajib melaksanakan wasiatnya. Kau ini kan tanah kekuasaanku. Keluarkan jasadnya, aku bagikan kepada serigala. Maka ketika itu Yazid berdiri, anak muda, langsung dipegangnya gagang pedangnya. Dia berkata, aku Yazid bin Muawiyah, anak Khalifatul Muslimin. Kalau kau ganggu kuburan ini, seluruh umatmu yang ada di wilayah Arab akan kami habisi. Takut, akan berunding para agamawan. Akhirnya diputuskan ketika itu dibiarkan saja. Apa visinya? Setelah itu Muhammad Al-Fatih dibilang oleh ayahnya, nak, kau lihat itu Konstantinopel. Sesungguhnya Konstantinopel itu terkubur di sana jasad sahabat Nabi yang tidak ada azan dan sholat di sana. Bebaskan nak sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Maka timbul semangat perjuangan selalu untuk merebut Konstantinopel. Hikmahnya Abu Ayyub Al-Ansari menanamkan gerakan untuk membebaskan Konstantinopel. Orang tua yang hikmah, anak muda yang cerdas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Azan 2 menit lagi. Terima kasih. Sampai sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.